Seorang pria tewas di tengah keramaian kota. Namun, kasusnya ditutup karena dianggap sebagai tabrak lari biasa. Namun, tanpa disadari, kematian itu justru membuka jalan menuju konspirasi yang melibatkan mafia, pejabat berkuasa, dan sebuah proyek ilegal bernilai jutaan dolar. Dua bersaudara yang telah lama terpisah dipaksa bertemu kembali, bukan oleh ikatan keluarga, melainkan oleh kebohongan dan dendam yang belum selesai. Inilah kisah tentang kebenaran yang disembunyikan, keluarga yang retak, dan pilihan sulit antara balas dendam atau melepaskan semuanya. Cerita dimulai dengan sosok seorang pria bernama Walter yang sedang melarikan diri di sebuah pasar yang ramai. Ia berlari dengan panik karena sekelompok orang terus mengejarnya. Kerumunan manusia, suara bising, dan kekacauan pasar membuat situasi semakin tidak terkendali. Di tengah kepanikan itu, Walter berhasil mendekati sebuah kotak pos. Dengan gerakan cepat dan tergesa, ia menyelipkan sebuah paket ke dalam kotak tersebut. Setelah paket itu masuk, Walter sempat berhenti sejenak dan terlihat sedikit bernapas lega. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Begitu ia melangkah ke pinggir jalan, sebuah van melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabraknya. Tubuh Walter terpental keras ke jalanan. Walter meninggal seketika. Keesokan harinya, kita diperkenalkan pada James, putra sulung Walter. Ia berada di sebuah sekolah militer, melatih para rekrutan baru dengan latihan ekstrem berupa menahan napas di dalam air. Sayangnya, para murid itu tidak mampu menyelesaikan latihan tersebut dan memilih menyerah terlalu cepat. James terlihat sangat kecewa dengan hasil latihan mereka. Ekspresinya dingin dan tegas, mencerminkan standar tinggi yang ia terapkan. Tak lama kemudian, seorang siswa datang membawa kabar buruk. Ayah James telah meninggal dunia. James kemudian melihat jasad Walter. Namun, reaksi emosinya nyaris tak terlihat. Ia memang memiliki hubungan yang renggang dengan ayahnya. Walter diketahui memiliki 2 istri, dan kematiannya dilaporkan sebagai kecelakaan tabrak lari. Setibanya di rumah, James menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang bernama Kat. Dengan ekspresi datar tanpa menunjukkan kesedihan, James menyampaikan kabar tersebut. Kat kemudian menyarankan agar James memberitahu saudaranya yang bernama John. Namun James menolak. Ia mengatakan bahwa mereka berdua sudah lama tidak berhubungan dengan ayah mereka. Bahkan ia sendiri sudah 10 tahun tidak berbicara dengan John. Menurut James, John juga tidak akan peduli dengan kabar kematian Walter. Meski begitu, Kat tetap bersikeras akan menghubungi John. Di Oklahoma City, kita diperkenalkan dengan John yang bekerja sebagai seorang polisi. Saat pulang ke rumah, ia dihadapkan pada pacarnya Danny yang tampak marah. Danny kesal karena John tidak pernah benar-benar terbuka atau berkomunikasi dengannya. John berjanji akan berubah, tetapi Danny akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Ironisnya, hari itu adalah ulang tahun Danny, dan John sama sekali melupakannya. Danny pergi dengan penuh amarah, meninggalkan John dalam kondisi hancur dan tertekan. Malam harinya, John mabuk sendirian di kamarnya ketika Kat menelepon. Kat memperkenalkan diri sebagai istri James dan menyampaikan kabar bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. John bahkan tidak tahu bahwa ayahnya masih hidup, dan kabar itu nyaris tidak mengguncangnya. Kat mengundangnya untuk menghadiri pemakaman keesokan hari, tetapi John menolak. Tak lama kemudian, 2 pria misterius mendobrak masuk ke apartemennya. John menuntut penjelasan tentang siapa mereka dan apa tujuan mereka datang. Kedua pria itu mengatakan bahwa mereka mencari sebuah paket yang dikirim Walter kepada John. Mereka menginginkan paket tersebut. John bersikeras bahwa ia tidak pernah menerimanya. Para pria itu kemudian mengaku sebagai anggota Yakuza. Mendengar hal tersebut, John tetap tidak gentar dan justru melawan mereka. Ia berhasil melumpuhkan keduanya dengan cara yang brutal. Dalam perkelahian itu, beberapa foto terjatuh ke lantai. Foto-foto tersebut memperlihatkan jasad ibu John, seseorang yang sangat berarti baginya. Pemandangan itu mengguncang perasaan John. Saat itulah John memutuskan bahwa ia harus mencari tahu siapa sebenarnya ayahnya dan apa yang selama ini dilakukan Walter. Keesokan harinya, suasana pemakaman berlangsung dengan hikmat dan sunyi. Keluarga serta kerabat dekat Walter berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. James hadir bersama istrinya Kat dan saudara perempuannya Rita. Tak lama kemudian, John akhirnya datang ke pemakaman itu. Kehadirannya membuat suasana sedikit berubah. James dan John saling menatap,
tetapi tidak ada sapaan hangat di antara mereka. Hubungan mereka terasa kaku dan canggung, seolah jarak bertahun-tahun belum pernah benar-benar hilang. Hubungan James dan John memang tidak pernah dekat sejak kecil. Mereka berasal dari ibu yang berbeda, dan perbedaan itu menjadi sekat yang semakin memperlebar jarak di antara mereka seiring waktu. Saat upacara pemakaman berlangsung, perhatian John tertuju pada beberapa pria asing yang berdiri tidak jauh dari lokasi. Penampilan mereka mencurigakan dan tatapan mereka terlalu tajam untuk sekedar pelayat biasa. John mulai merasa bahwa kematian Walter bukanlah sesuatu yang sederhana. Seorang pria bernama Peter kemudian maju ke depan. Ia memperkenalkan diri sebagai sahabat lama Walter. Dalam pidatonya, Peter menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kematian Walter dan mengungkapkan betapa ia menghormati sosok tersebut. Peter juga terlihat senang melihat James dan John akhirnya berada di tempat yang sama, meskipun suasana di antara keduanya terasa dingin. Setelah pemakaman selesai, keluarga kembali ke rumah untuk berkumpul. Suasana di dalam rumah dipenuhi keheningan yang canggung. Rita masih menunjukkan sikap dingin terhadap John. Ia tidak bisa melupakan masa lalu dan menyimpan kemarahan yang belum terselesaikan. Percakapan perlahan beralih ke kehidupan John. Mereka menanyakan pekerjaannya dan bagaimana keadaannya sekarang. John menjawab dengan singkat bahwa ia bekerja sebagai polisi dan sedang mengalami masalah dalam hubungan pribadinya. John kemudian mengungkapkan kecurigaannya. Ia mengatakan bahwa kematian Walter bukan kecelakaan biasa. Ia menjelaskan bahwa tak lama setelah menerima kabar kematian ayahnya, ia langsung diserang oleh orang-orang Yakuza yang mencari sebuah paket. James langsung menanggapi dengan nada sinis. Menurutnya, John selalu membawa masalah kemanapun ia pergi. Ia menuduh bahwa semua kekacauan ini pasti berkaitan dengan kehidupan John sendiri. John membantah keras tuduhan itu. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin mengetahui kebenaran tentang kematian ayah mereka. Perdebatan di antara keduanya semakin memanas, hingga akhirnya mereka memutuskan keluar rumah untuk berbicara berdua. Di luar rumah, suasana terasa semakin tegang. James dan John berdiri saling berhadapan. Tidak ada orang lain di sekitar mereka, namun emosi yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya muncul ke permukaan. James membuka pembicaraan dengan nada keras. Ia menuntut penjelasan dari John tentang masalah Yakuza yang disebutkan sebelumnya. Menurut James, kejadian itu hanyalah bukti bahwa John masih hidup dalam kekacauan, sama seperti 10 tahun lalu. James kemudian mengungkit masa lalu. Ia menyebut kejadian saat ibu John meninggal dunia. Pada waktu itu, John begitu yakin bahwa sekelompok gangster bertanggung jawab atas kematian ibunya. Tanpa bukti yang jelas, John menghajar para gangster tersebut hingga nyaris tewas. Malam itu John pergi ke sebuah bar. Ia duduk sendirian dan memesan minuman keras. Bartender menyajikan minuman kepadanya. Tanpa curiga, John langsung meminumnya. Namun tak lama kemudian, pandangannya mulai kabur. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya perlahan kehilangan keseimbangan. John menyadari bahwa minuman itu telah dicampur sesuatu, tetapi semuanya sudah terlambat. Sorry, hon. Saat ia kembali sadar, John mendapati dirinya berada di sebuah ruangan lain. Di hadapannya duduk seorang pria bernama Mr. Key, sosok penting dalam dunia kriminal Jepang dan pemimpin Yakuza di wilayah itu. Wajah Mr. Key terlihat tenang, namun sorot matanya dingin dan penuh ancaman. Mr. Key mengingat John. Ia mengingatkan kembali kejadian 10 tahun lalu ketika John menyerang dan menghajar anak buahnya. Pada saat itu, John mengira mereka bertanggung jawab atas kematian ibunya. Mr. Key menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan pembunuhan ibu John dan tidak memiliki keterlibatan dalam kematian tersebut. Mr. Key mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin melupakan kejadian lama itu. Namun, kemunculan John kembali ke pulau tersebut membuat masalah lama mencuat lagi. Ia tidak ingin kekacauan itu terulang. Dengan nada tegas, Mr. Key memberi John waktu 7 hari untuk meninggalkan pulau. Jika John masih berada di sana setelah waktu itu habis, maka ia akan dibunuh tanpa ampun. John menolak ancaman tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Mendengar jawaban itu, Mr. Key memberi isyarat kepada anak buahnya. Sebagai peringatan, wajah John dilukai. Darah mengalir dari lukanya, namun John tetap bertahan dan tidak menunjukkan rasa takut. John keluar dari tempat itu dengan kondisi terluka, tetapi tekadnya justru semakin kuat. Ia tahu bahwa waktunya terbatas dan bahaya kini mengintainya dari berbagai arah.
Keesokan harinya, James mulai memeriksa barang-barang peninggalan ayahnya. Ia membuka satu persatu kotak lama yang tersimpan rapi di rumah. Di antara barang-barang itu, James menemukan sebuah kunci yang tampak seperti kunci kantor. Selain itu, ada selembar kertas berisi daftar 12 kode acak yang ditulis tangan oleh Walter. James belum memahami arti kode-kode tersebut, tetapi nalurinya mengatakan bahwa benda-benda itu penting. Di tempat lain, John sudah lebih dulu berada di sebuah kantor tua. Kantor itu adalah kantor milik Walter semasa hidupnya. John mulai menggeledah ruangan tersebut, membuka laci, lemari, dan rak dokumen. Namun sejauh itu ia belum menemukan sesuatu yang benar-benar menjelaskan siapa sebenarnya ayahnya atau alasan kematiannya. Tiba-tiba John mendengar suara mencurigakan. Ia mendapati seseorang sedang mencoba membobol kantor tersebut. Tanpa ragu, John langsung menyerang. Terjadi perkelahian singkat dan orang itu berhasil dilumpuhkan. John memaksa orang tersebut memperkenalkan diri. Anak itu mengaku bernama Ken, seorang peretas yang selama ini bekerja membantu Walter dalam berbagai kasus investigasi pribadi. Ken menjelaskan bahwa Walter sering menyelidiki banyak pihak berpengaruh, mulai dari politisi, pebisnis, hingga kriminal kelas atas. Saat John bertanya apakah Walter memiliki musuh besar, Ken menjawab jujur bahwa hampir setengah kota membenci Walter. Mendengar itu, John langsung memahami bahwa ayahnya memang berada dalam bahaya sejak lama. Tanpa banyak pertimbangan, John memutuskan bahwa mulai saat itu, Ken akan bekerja untuknya. Well, good news, Pika. Sementara itu, James mendatangi lokasi tempat Walter tewas. Ia memperhatikan lingkungan sekitar dengan cermat dan menyadari adanya kamera pengawas di sebuah toko dekat tempat kejadian. James meminta rekaman kamera tersebut, tetapi para penjaga toko menolak dengan sikap kasar. James mencoba menyuap mereka, namun tetap ditolak. Situasi memanas dan pada akhirnya James menggunakan kekerasan untuk mendapatkan rekaman yang ia butuhkan. Ia pergi membawa bukti yang bisa menjadi kunci pengungkapan kebenaran. Kembali ke kantor, John dan Ken kembali meneliti barang-barang peninggalan Walter. John merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sebuah papan selancar. Setelah diperiksa lebih teliti, ia menemukan bahwa papan tersebut memiliki rongga tersembunyi. Di dalamnya terdapat sebuah peta. Peta itu tampak seperti rancangan proyek berskala besar. Namun, John belum memahami fungsi atau tujuan sebenarnya dari rancangan tersebut. Di saat yang sama, di balai kota, Peter sedang memberikan pidato mengenai rencana pembangunan besar di Hawaii. Rita, saudara perempuan James dan John, yang bekerja sebagai asistennya, berada di sana mendampingi. John menelepon Rita dan menceritakan tentang peta misterius yang ia temukan. Ia yakin Walter menyembunyikan peta itu karena alasan penting. Rita meminta nomor seri peta tersebut, dan John berjanji akan mengirimkannya. Tak lama setelah itu, James datang ke kantor Walter. John terkejut melihat kehadiran kakaknya. James akhirnya mengakui bahwa John benar selama ini. Mereka lalu menonton rekaman kamera keamanan bersama-sama. Di dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa van yang menabrak Walter sengaja diarahkan ke arahnya. Itu bukan kecelakaan tabrak lari biasa, melainkan pembunuhan yang direncanakan. Kedua bersaudara itu akhirnya menyadari bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah menyadari bahwa kematian Walter adalah pembunuhan yang disengaja, James dan John meninggalkan kantor itu bersama-sama. Mereka membawa rekaman kamera dan peta misterius sebagai petunjuk awal. Namun, sebelum sempat menyusun rencana lebih jauh, bahaya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Dalam perjalanan pulang, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Tanpa peringatan, para penyerang mulai memberondong kendaraan James dan John dengan tembakan brutal. John dengan sigap melompat keluar dari mobil dan langsung membalas tembakan. Salah satu kendaraan musuh terkena tembakan dan meledak hebat, menghancurkan jalanan di sekitarnya. Ledakan tersebut juga menghancurkan mobil James. James marah besar melihat mobilnya hancur, tetapi John mengatakan bahwa tindakannya justru menyelamatkan nyawa mereka. Setelah baku tembak itu berakhir, mereka berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Setibanya di rumah, mereka mencoba menenangkan diri. Di saat itulah Rita datang membawa informasi penting. Rita menjelaskan bahwa peta yang mereka temukan berkaitan dengan seorang pria bernama Rico. Rico dikenal sebagai sosok berpengaruh di Hawaii. Ia memiliki banyak restoran mewah dan dikenal memiliki hubungan dekat dengan kelompok Yakuza.
Berdasarkan peta tersebut, Rico berencana membangun sebuah proyek besar di lokasi yang sama dengan tanah sengketa. Namun James menyadari sesuatu yang janggal. Rancangan pada peta itu bukan restoran. Setelah memperhatikannya dengan saksama, James menyimpulkan bahwa itu adalah rancangan kasino. Rita menjelaskan bahwa kasino merupakan bisnis terlarang di Hawaii. Karena itu, Rico tidak mungkin membangunnya secara resmi. Artinya, proyek ini jelas ilegal dan pasti melibatkan pihak dalam pemerintahan. Rita juga mengungkapkan bahwa Rico akan mengadakan acara penggalangan dana keesokan harinya. Mendengar itu, James dan John langsung menyadari bahwa acara tersebut adalah kesempatan terbaik untuk mendekati Rico dan menggali informasi lebih jauh. Yeah, sure. Keesokan harinya, James dan John mendatangi area pembangunan yang tercantum dalam peta. Di lokasi itu, mereka melihat sekelompok penduduk asli Hawaii sedang melakukan aksi protes. Orang-orang itu berdiri mempertahankan tanah yang ingin diambil alih oleh pihak tertentu. Seorang perempuan dari kelompok tersebut menjelaskan bahwa tanah itu telah menjadi milik leluhur mereka selama beberapa generasi. Mereka bersumpah tidak akan meninggalkan tanah itu dan siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Sikap dan keyakinan para penduduk asli itu membuat James dan John terdiam. Tak lama kemudian, John menerima panggilan penting. Polisi menemukan jasad lain yang berkaitan dengan truk yang sama, truk yang sebelumnya menewaskan Walter. Dari situ John menyimpulkan bahwa seseorang sedang berusaha menghilangkan jejak. Truk tersebut tercatat sebagai milik perusahaan Motora. Di waktu yang hampir bersamaan, Cam memberi kabar bahwa ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf pelayan di pesta Rico. Kesempatan itu menjadi jalan masuk sempurna bagi mereka. Malam harinya, pesta penggalangan dana Rico dimulai. James dan John menyamar sebagai pelayan dan mulai menjalankan rencana mereka. Saat bekerja, perhatian John tertuju pada seorang wanita. Ia mengikuti wanita itu dan mencoba berbasa-basi. Wanita tersebut bernama Tina. Ia langsung mengenali John sebagai anak Walter. Ketika John mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia, Tina tampak terguncang. Ia mengaku sebagai istri Rico dan menjelaskan bahwa dialah yang menyewa Walter karena mencurigai suaminya berselingkuh. Tina kemudian mengundang John untuk menemuinya keesokan harinya di sebuah hotel agar ia bisa menceritakan semuanya secara lebih rinci. Di sisi lain, James bertugas di area catering ketika seorang pria Korea bernama Tade muncul dalam kondisi teler akibat narkoba. James memperhatikan nama belakang pria itu, Motora. Nama yang sama dengan perusahaan pemilik truk yang membunuh ayah mereka. Namun sebelum James sempat menyelidiki lebih jauh, petugas keamanan datang. Mereka menangkap James dan John, lalu menyeret keduanya menghadap Rico. Rico marah besar karena mengira mereka telah merusak acaranya. Ia menuntut penjelasan dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal mereka. James dan John lalu mengungkapkan bahwa mereka adalah anak Walter dan ayah mereka telah meninggal dunia. Rico mengklaim bahwa ia hanya menyewa Walter untuk menyelidiki dugaan perselingkuhan istrinya. Terjadi kesalahpahaman ketika Rico mengira John menuduhnya sebagai pembunuh. John kemudian meluruskan bahwa baik Rico maupun Tina sama-sama menyewa Walter untuk saling memata-matai. Saat berbicara, John melihat sebuah granat yang dipajang sebagai koleksi milik Rico dan tampak tertarik padanya. Tak lama kemudian, Rico mengusir mereka berdua dari pesta. Keesokan harinya, John datang ke hotel untuk menemui Tina. Namun setibanya di sana, ia menemukan Tina sudah tewas di luar hotel. Melihat itu, John langsung yakin bahwa Rico berada di balik pembunuhan tersebut. Dikuasai amarah, John mendatangi anak buah Rico dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Ia hampir mencapai Rico sebelum akhirnya dikeroyok dan dilumpuhkan. Malam itu, James datang ke kantor polisi untuk membebaskan John. Begitu John keluar, James langsung meluapkan amarahnya. Ia menegur John dengan keras karena tindakannya yang ceroboh dan penuh emosi. Menurut James, dengan perilaku seperti itu, John tidak akan pernah bisa bertemu kembali dengan ibunya. Ucapan itu menyulut emosi John. Ia menyerang James dan perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Kedua saudara itu saling menghajar, meluapkan semua amarah dan luka lama yang selama ini terpendam. Dalam ledakan emosinya, John akhirnya mengungkapkan rasa sakit hatinya. Ia marah karena James dulu mengirimnya pergi. James pun akhirnya menjelaskan alasan sebenarnya. Setelah ibu mereka meninggal,
John mulai memukuli para gangster, membuatnya diburu oleh polisi dan geng kriminal. James mengirim John pergi demi menyelamatkan nyawanya. Namun John mengatakan bahwa saat itu ia sangat membutuhkan James. Setelah ibunya meninggal, James adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. James akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Keduanya pun berdamai dan sepakat untuk bekerja sama mengungkap siapa dalang di balik kematian ayah mereka. Tak lama kemudian, Danny menghubungi John. Danny pergi ke apartemen John di Oklahoma untuk mengambil barang-barangnya dan menemukan sebuah paket yang dikirim oleh seseorang bernama Walter. John langsung sadar bahwa inilah paket yang selama ini dicari oleh Yakuza. Danny menjelaskan bahwa isi paket tersebut hanyalah sebuah flash drive. John memintanya untuk segera terbang ke Hawaii dan membawa flash drive itu. Danny menyetujuinya. Tak lama kemudian, Danny tiba di Hawaii dan mereka meninggalkan bandara bersama. Di tengah perjalanan, Ken mulai memeriksa isi flash drive tersebut. Ternyata isinya adalah sebuah akun kripto yang terkunci. Danny menjelaskan bahwa akun itu membutuhkan 12 kode untuk bisa dibuka. James lalu menyerahkan daftar kode yang sebelumnya ia temukan di barang-barang peninggalan ayah mereka. Saat Ken mulai memasukkan kode-kode tersebut, situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau. Sebuah helikopter muncul dan langsung menyerang mobil mereka. Beberapa kendaraan berisi preman ikut mengejar. Terjadi baku tembak sengit di jalanan. Mereka berhasil menghancurkan mobil-mobil para pengejar. Dalam situasi genting itu, James bahkan berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Ledakan besar terjadi dan mereka nyaris tewas, tetapi berhasil lolos dari serangan. Setelah berhasil lolos dari serangan, mereka menepi untuk memeriksa kembali isi akun kripto tersebut. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa di dalam akun itu terdapat $2 juta yang tersimpan di rekening luar negeri. Yang mengejutkan, nama pemilik rekening itu adalah Peter. Penemuan ini membuat James dan John terpukul. Selama ini, Peter mereka anggap seperti paman sendiri, sahabat lama ayah mereka, dan sosok yang dipercaya keluarga. Namun kenyataan itu perlahan menjelaskan semua kejanggalan yang terjadi. Dari situ, semuanya mulai masuk akal. Peter dan Rico ternyata bekerja sama. Rico menyuap Peter agar membersihkan lahan secara ilegal demi pembangunan kasino. Sebagai imbalannya, Peter menerima uang sebesar $2 juta tersebut. Saat Walter menyelidiki hubungan Rico dan Tina, ia tanpa sengaja menemukan rencana kotor itu. Temuan inilah yang membuat Walter menjadi ancaman dan akhirnya dibunuh. Di waktu yang sama, Rita sempat memperlihatkan peta tersebut kepada Peter. Peta itu menjadi bukti kuat rencana Rico untuk merampas tanah Hawaii dengan dukungan orang dalam pemerintahan. Peter berpura-pura berjanji akan menjatuhkan Rico, tetapi kenyataannya ia justru berusaha menutupi semuanya. Ketika James dan John pulang ke rumah, suasana terasa tidak biasa. Mereka hanya menemukan anak-anak dalam keadaan ketakutan. Rumah itu telah didatangi oleh para preman. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa Kat telah diculik. John kemudian menerima panggilan telepon dari Rico. Dalam panggilan itu, Rico memperbolehkan mereka berbicara dengan Kat dan Rita, yang terlihat terikat di sebuah ruang bawah tanah. Rico mengancam akan membunuh mereka jika flash drive kripto tidak diserahkan. Ancaman itu membuat amarah James dan John memuncak. Tanpa ragu, James membawa John ke tempat penyimpanan senjatanya. Mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan tekad bulat, kedua bersaudara itu memutuskan untuk menyerbu kompleks milik Rico dan mengakhiri semuanya. Tanpa membuang waktu, James dan John bergerak menuju kompleks milik Rico. Mereka datang dengan persenjataan lengkap dan tekad yang sudah bulat. Begitu tiba, mereka langsung menyerbu area tersebut, melumpuhkan para penjaga satu persatu dengan gerakan cepat dan brutal. Tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Rico menyadari adanya serangan dari ruang bawah tanah. Ia segera memerintahkan anak buahnya, Ted, untuk menghentikan kedua bersaudara itu. Ted bergerak cepat menghadang mereka. James menghadapi para penjaga secara langsung. Ia bertarung tanpa ragu dan menghabisi mereka dengan kejam. Satu persatu musuh tumbang di hadapannya.
Tak lama kemudian, James dan John berhasil mencapai ruang bawah tanah. Di sana mereka menemukan Kat dan Rita dalam keadaan terikat. Keduanya segera dibebaskan, namun Kat mengatakan bahwa Rico berhasil melarikan diri. Mendengar itu, John langsung mengejar Rico, didorong oleh amarah dan dendam yang telah lama terpendam. Sementara itu, Ted menghadang James. Pertarungan sengit pun terjadi. Ted terbukti sebagai lawan yang sangat tangguh. Ia mampu mengimbangi kekuatan dan keterampilan James. Namun pada akhirnya, James berhasil mengalahkannya dan membunuh Ted dengan pedang. Di tempat lain, John akhirnya berhasil menyusul Rico. Rico bukanlah lawan sembarangan. Ia menguasai bela diri Yakuza dan menghajar John tanpa ampun. John terdesak dan hampir kehilangan nyawanya. Saat Rico berada di atas angin dan hendak membunuh John, John mengungkapkan bahwa dialah yang telah menarik pin granat milik Rico. Dalam sekejap, ledakan dahsyat pun terjadi. Rico tewas seketika. Ledakan itu membuat John terlempar ke laut. Tubuhnya tenggelam dan nyaris tak bergerak. James yang menyadari hal itu segera menyelam dan berhasil menarik John ke permukaan. John terluka parah tetapi masih hidup. James merasa sangat lega karena akhirnya ia bisa menyelamatkan adik laki-lakinya. Keesokan harinya, pihak berwenang akhirnya menangkap Peter. Di hadapan keluarga Walter, Peter bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan terus menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun bukti-bukti yang ada terlalu kuat. Polisi tetap membawanya pergi, mengakhiri kebohongan yang selama ini ia tutupi. 2 hari kemudian, John duduk sendirian di tepi pantai. Ia menatap laut sambil mengenang ibunya. Selama ini, amarah dan kekerasan yang ia lakukan selalu berakar dari kehilangan tersebut. Itulah alasan mengapa ia pergi dahulu dan menjauh dari keluarganya. Namun kini, setelah semua yang terjadi, John akhirnya merasa damai karena bisa kembali bersama orang-orang yang ia cintai. Tak lama kemudian, Mr. Key muncul. Ia tampak terkejut melihat John masih berada di pulau itu. John dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pergi. Ia ingin menetap dan hidup bersama keluarganya. Mr. Key lalu mengatakan bahwa John telah membunuh Rico dan mengakhiri teror yang selama ini menghantui wilayah tersebut. Sesuatu yang justru menguntungkan masyarakat Hawaii. Karena alasan itu, Mr. Key memutuskan untuk membiarkan John tetap hidup. Sebelum pergi, Mr. Key menyerahkan secari kertas berisi nama orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu John. Ia mengatakan bahwa keputusan selanjutnya sepenuhnya ada di tangan John. John memperlihatkan nama itu kepada James. James berkata bahwa dulu ia seharusnya mendukung John, tetapi ia gagal melakukannya. Kali ini ia tidak akan menghalangi apapun yang John putuskan. James juga yakin bahwa Walter mengirim flash drive itu bukan hanya untuk membongkar kejahatan, tetapi untuk membawa John kembali pulang ke keluarganya. Dan rencana itu berhasil. John kemudian mengatakan bahwa $2 juta dalam akun kripto tersebut cukup untuk membuat mereka semua hidup tenang bersama. Setelah itu, ia membakar kertas berisi nama pembunuh ibunya, memilih untuk melepaskan dendam yang selama ini menguasai hidupnya. Pada akhirnya, kedua bersaudara itu memilih berdamai dengan masa lalu. Mereka kembali sebagai keluarga. Dan film pun selesai.